Salam bahagia, Bapak Guru hebat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Obed Nego Turnip, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun dari SMP Negeri 1 Silokahian. Hari ini saya bersama dengan Ibu Gabriela Saragi. Beliau adalah guru mapel agama Kristen di SMP Negeri 1 Silokahian, khusus untuk kelas 8. Jadi gini Bu, gimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, kabar baik ya Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi Bu. Jadi Bu Gebi, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Pak. Ya, Bu Gebi, di sini adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Gebi lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pada praobservasi sebagai persiapan awal untuk Ibu Gebi sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan Bu Gebi yang akan saya sampaikan kepada Ibu Gebi. Jadi pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tujuan nih, Ibu Gebi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, mengenai tujuan pembelajaran, di sini saya ada dua tujuan. Yang pertama, bagaimana siswa mampu mempraktekkan hidup beriman dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, hidup bersyukur, bagaimana siswa juga memahami dan memaknai hidup bersyukur dalam segala hal. Ya. Dari area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan, mana yang Ibu Gebi tingkatkan ketika observasi? Kalau mengenai untuk pengembangan ada dua, yaitu mengenai pengetahuan dan juga keterampilan. Bagaimana mereka memaknai secara teori dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hidup beriman, juga dengan mempraktekkan hidup bersyukur dalam kehidupan sehari-hari yang di dalam segala hal. Jika kita ambil lah nih Bu, kita ambil tentang nilai antara nilai 10 sampai 100, 10 sampai 100, kira-kira dinilai berapa pengetahuan siswa Ibu dalam materi ini? Untuk saat ini saya melihat siswa kita berada di rentang nilai 60. 60 ya Bu, mungkin masih jauh dari harapan. Jadi setelah kita akan melakukan observasi ini, dinilai berapa lah nanti anak didik Ibu? Kalau harapannya semoga siswa kita bisa pada rentang nilai 80, bisa nilai dengan baik. 80 ya Bu, harapan kita sama lah itu. Jadi untuk ini Bu, saya ingin mendengar juga dari Ibu Gebi bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, terus metode pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Baik, mengenai strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegritaskan melalui emosional juga dengan sosialnya siswa. Yang kemudian juga saya menggunakan metode pembagian kelompok sesuai dengan bakat, keterampilan, dan keaktifan siswa. Juga saya melaksanakan namanya penugasan ataupun tanya jawab diskusi per kelompok. Seperti itu ya Bu. Jadi rencana yang akan Ibu Gebi terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan mode pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Ya, jadi Bu Gebi, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan dipergunakan di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran, saya menggunakan beragam contoh teks laporan dari hasil observasi, tapi juga dengan lembar kerja, penugasan melalui PowerPoint, PPT, juga media laptop. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi gini Bu, kira-kira kapan nih Ibu Gebi akan melakukan kegiatan
pembelajaran tersebut di hari kapan dan kelas berapa? Kebetulan saya ada jadwal besok di hari Kamis untuk kelas 83 di les pertama dan les kedua. Oh iya Bu. Jadi besok ya Bu, di hari Kamis di kelas 83 les 1 dan 2 ya Bu. Nah, saya akan melakukan supervisi Ibu di kelas Ibu. Saya akan melihat Ibu mengajar dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik. Oke Bu, mungkin kita akan jumpa di hari besok ya. Ya, sekian ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Bapak kurang semangat. Apa kabarnya? Baik? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, lebih baik kita mulai dibawa dalam doa. Ibu serahkan kepada ketua kelas Arya untuk membawa doa kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran ya Tuhan, bukan atas berkat dan rahmat-Mu kami berkumpul di kelas kami masing-masing. Ya Tuhan, kami belajar dan bikinlah pelajaran kami agar bisa kami jawab dengan bagus. Dan juga kami menurut kami, berilah senantiasa kesehatan dan rezeki. Dan jadi Tuhan, terima doa kami ini melalui anak dan selamat kami. Amin. Oke, kita mulai pelajaran kita. Coba anak-anak sekalian buka buku halaman 70. Materi kita pada hari ini dari bab mengenai peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Sudah buka semuanya? Absennya? Oh iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita absen dulu. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ibu absen namanya, yang ibu panggil namanya, angkat tanganmu, katakan hadir. Amanda Purba, Ambrosius Purba, Aryadi Purba, Ayuni Natasha Sipayu, Charlie, Catherine, April, Eci, siapa ini? Udah keluar. Ella, Ebi, Ebran, Franz, Frederick, Claudi, Grace, Immanuel, John Randy, Maria, Mariani, Nur apa ini? Nuriski, Nugi, Rehan, Rian, Ricky, Roseli Diana, Sri Nurmiati, Stephen, Felidia, Wesley, Vanessa, Billy, Dani. Berarti nggak ada yang nggak hadir. Hadir semua. Kecuali yang tidak. Oke, kita buka buku kita. Paket bawa buka semua. Ada yang bawa? Kita buka halaman 70. Ya, udah buka semuanya. Coba lihat dulu halaman sebelumnya. Di halaman 69, apa judul materi kita hari ini? Ada lagi 1, 2 ya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Sebelumnya ibu tanya dulu. Pernahnya kalian dengar kata Roh Kudus? Tahunya kalian siapa itu Roh Kudus? Belum tahu, tapi pernah dengar siapa itu Roh Kudus. Tapi pengertian daripada Roh Kudus
Masih bingung, masih belum tahu. Kita bahas. Roh Kudus. Siapakah itu Roh Kudus? Coba baca dulu dari sini. Roh Kudus berasal dari bahasa Ibrani, artinya ruah. Kalau dalam bahasa Yunani, pneuma, yang artinya mengacu pada Allah sebagai Allah yang senantiasa hadir dan berkarya untuk merealisasikan rencana penyelamatan manusia dari dosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat tadi dari bahasa Ibrani-nya itu ruah, berarti roh. Sudah jelas dari namanya dia Roh Kudus, berarti berwujud roh. Bagaimana wujudnya? Tidak ada yang tahu. Namanya roh tidak ada wujud. Ibarat angin, tidak ada wujudnya angin. Itulah juga dengan Roh Kudus. Dia dalam bentuk roh yang dianggap kudus untuk menaungi, membimbing manusia dalam bentuk roh. Dan kalau kita baca juga nanti di dalam Alkitab dan materi kita, banyak wujud-wujud daripada Roh Kudus. Karena dia tidak bisa dilihat secara kasat mata, dia tidak bisa kita lihat dengan mata kita yang telanjang ini, maka Tuhan Allah mewujudkan bentuk Roh Kudus yang menyerupai, yang melambangkan Roh Kudus itu. Siapa yang tahu? Apa aja lambang-lambang Roh Kudus? Apa aja lambang-lambang Roh Kudus? Kalau waktu Pentakosta, siapa anak sekolah minggu di sini masih sekolah minggu? Waktu Pentakosta, hari pesta sekolah minggu, apa yang kalian pakai biasanya lambangnya? Ada yang ingat? Bukan. Biasanya Pentakosta, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, bukan ada pesta sekolah minggu kan? Beberapa gereja kan, pesta sekolah minggu ada. Kan kalian ada tuh pakai yang diikat di kepala pakai lambang, apa lambangnya? Api. Salah satu bentuk wujud Roh Kudus yang digambarkan, yang dilambangkan adalah api. Kenapa api? Karena ketika turunnya Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus, waktu Pentakosta itu, banyak orang yang turun api di atas kepalanya, yang melambangkan bahwa Roh Kudus ada berdiam dalam dirinya. Kalau kalian ingat cerita Alkitab, ketika turunnya Roh Kudus, api melambangkan ada di atas kepala mereka, mereka berbahasa yang tidak dimengerti, yang kita kaitkan sekarang dengan bahasa roh. Pernah dengar ceritanya? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh. Ada satu lagi lambang daripada Roh Kudus, apa? Ayo kira-kira apa? Ada loh di slide itu. Lambangnya Roh Kudus. Yang melambangkan itu adalah Roh Kudus. Coba tengok di slide itu, ada nggak kira-kira? Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Habis? Tidak ada? Tidak ada? Habis? Ya bang. Bagaimana memperlengkapi orang yang belum percaya terhadap karunia-karunia Roh Tuhan? Bagaimana memperlengkapi orang-orang yang Belum percaya terhadap karunia-karunia Roh atau Tuhan. Oke, itulah tugas kita. Bagus pertanyaannya. Bagaimana kita memperlengkapi orang-orang yang belum percaya untuk bisa memperlengkapi dirinya dengan karunia-karunia Roh Tuhan. Tugas kita itu bang. Tugas kita yang sudah didiami Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Ini tadi dia tugasnya. Bagaimana caranya? Ini. Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Bukan setia sama pacarmu aja, bukan setia sama kawanmu aja, sama Tuhan kau harus setia. Taat, wujud taatmu sama Tuhan kau wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau kau taat sama Tuhan, taat kau sama orang tua, taat kau sama guru, taat kau sama orang yang lebih tua darimu. Yang terakhir, percaya segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu adalah indah menurut rancangan Tuhan. Begitu dia paham? Paham sampai di sini? Oke, itulah materi kita hari ini mengenai peran Roh
tugas